Oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema oleh-oleh pahala bagi keluarga yang telah meninggal. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita jamaah, tapi sebelumnya ada tayangan yang mau aku kasih lihat. Ini mengenai bebas dari penjara setelah 6 bulan. Pria ini baru tahu ibunya sudah meninggal. Kita lihat tayangannya, silakan. Momen haru yang dibagikan akun TikTok @heralex86 memperlihatkan seorang pria yang baru saja bebas dari penjara setelah menjalani masa tahanan selama 6 bulan dan belum mengetahui jika ibunya telah meninggal. Wanita pengunggah video tersebut merupakan kakak dari pria yang baru bebas dari penjara itu. Wanita tersebut membawa adiknya tersebut untuk bertemu ibundanya. Sang adik yang tampak kebingungan, lalu menanyakan di mana ibundanya. Sang kakak mengatakan jika makam yang ada di depannya adalah makam sang ibu. Sang adik yang mendengar ucapan sang kakak, tiba tertunduk lesuh tampak tak percaya dengan kabar kepergian ibundanya untuk selamanya. Sang adik lalu bersujud sembari menangis di makam ibunya yang disebutkan telah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim, semoga yang ditinggalkan setelah ini bisa belajar banyak dan akhirnya bisa memberikan pahala, oleh pahala buat keluarganya yang sudah meninggal ya jamaah yang ada di rumah. Dan tadi yang selanjutnya adalah oleh-olehnya agak mahal nih kalau kata Ustadz Syam nih. Apa tuh? Bangun hotel tuh gimana maksudnya Ustadz Syam? Bepergian, beristirahat, bangun hotel. Ini oleh-oleh yang seperti apa Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku, Habib Utsman, Dai Raja, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya berhubungan dengan musafir, orang yang dalam perjalanan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum musafirun. Setiap kalian yang ada di dunia ini, di muka bumi ini adalah musafir. Jadi sebenarnya kita traveler semua nih. Ya, turis semua. Ya, kampung kita di mana? Kampung kita surga. Surga. Jannah. Maka dunia ini adalah kita sebenarnya cuma traveling aja. Namanya traveling, seindah-indahnya hotel, kita nggak mau tinggal di sana. Kita nggak mau tinggal di sana gitu. Pasti pengen pulang ke rumah. Kapan kita istirahat? Dan namanya traveler pasti capek. Namanya musafir tuh pasti capek. Mau bisnis kelas, mau first class pasti capek tuh yang namanya orang dalam perjalanan. Belum ngurusin kopernya segala macam. Pasti capek, ada beban pikiran dan segala macam. Mau sesultan apapun dia. Maka subhanallah namanya perjalanan pasti membuat orang letih. Dan pada saat orang letih itulah mereka membutuhkan yang namanya tempat istirahat. Maka oleh-oleh selanjutnya yakni memberikan tempat tinggal, tempat nginep, rumah singgah bagi musafir. Sesungguhnya amal dan kebajikan yang dapat menyusul seorang yang beriman setelah dia meninggal dunia, diantaranya adalah ilmu yang disebarkan, anak soleh, mushaf yang diwariskan, masjid yang dibangun, rumah tinggal bagi perantau yang dia bangun, dan sungai yang dialirkan seperti tadi yang kita katakan ada sumur, ada irigasi. Maka subhanallah termasuk diantaranya tempat tinggal. Berbicara tempat tinggal ini maka subhanallah Rasulullah itu kalau nyambut tamu ya nyambut tamu diberikan tempat tinggal. Ya, tapi batas tamu itu dalam Islam sepakat ulama yakni 3 hari. Kalau udah lewat daripada 3 hari nggak dianggap tamu lagi tapi numpang hidup gitu ya. Ya maksudnya kalau udah 3 hari udah kerabat banget gitu. Udah tahu di mana dia bisa makan, di mana dia masak sendiri. Ada kisah sedikit jenaka gitu ya dari Imam Syafi'i. Beliau setelah mempelajari segala macam, maka beliau mempelajari salah satu kitab namanya Kitabul Firasah, kitab tentang firasat. Maka beliau berangkat ketika setelah belajar dari gurunya, setelah belajar lalu dia membaca buku ini. Oh, orang kalau matanya seperti ini sifatnya begini, hidungnya seperti ini begini sifatnya. Orang dia ada kitab tentang firasah itu ya, tentang ciri-ciri orang. Akhirnya dia pulang, ketika dia pulang dia bertemu dengan orang yang ciri-cirinya buruk. Matanya seperti ini dan cara ngomongnya seperti ini, perangainya seperti ini. Maka dia katakan, akhirnya saya bisa membuktikan kitab saya. Akhirnya apa yang terjadi? Sama orang ini diundang masuk ke rumahnya. Lah, diundang masuk ke rumahnya, anaknya yang di dalam rumah disuruh keluar dari kamarnya. Nak, keluar ada tamu. Anaknya disuruh keluar, lalu Imam Syafi'i disuruh tidur di situ. Maka subhanallah kata Imam Syafi'i, luar biasa nih, salah nih kitab saya nih. Saya disuruh nginep berhari-hari, 3 hari sampai 3 hari. Imam Syafi'i keluar, mau kemana Tuan? Saya mau keluar membakar kitab saya. Ternyata yang saya pelajari ini salah semua. Apa ciri-cirinya semua salah. Dia mau keluar, kata orang ini, jangan keluar dulu Tuan, bayar dulu.
Oh, Dia iya. pikir dikasih free. Dia pikir dikasih free, ternyata disuruh bayar. Maka subhanallah, salah satu amal terbaik itu adalah memberikan tempat penginapan. Kita pernah dengar juga kisah penjual roti dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Ahmad bin Hambal datang ke sebuah negeri, pada saat itu belum ada Instagram, jadi nggak ada yang tahu wajahnya Imam Ahmad seperti apa, nggak ada yang kenalin, di masjid pun diusir sama penjaga masjid, diusir keluar, akhirnya ada yang menampung adalah penjual roti. Maka subhanallah, malam dia ngaduk rotinya, adonannya, dia bikin rotinya. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, dikatakan pada saat subuh hari, kata penjual roti ini, gimana tidurmu nyenyak nggak? Kata Imam Ahmad, tidak nyenyak karena saya dengerin kau berzikir. Sebenarnya apa yang Allah kasih kepadamu dengan zikirmu itu? Apa jawaban orang ini? Semua doaku dikabulkan kecuali satu. Apa tuh? Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Apa doamu yang tidak dikabulkan? Saya ingin sekali ketemu dengan Imam Ahmad. Ya Allah, padahal orangnya itu. Kata Imam Ahmad, gara-gara doamu saya ketinggalan rombongan haji dan saya tersesat di kampung ini. Lalu saya diusir dari masjid, tidak boleh tidur di masjid. Dan saya hampir tidur di jalanan dan saya tidur di sini. Sayalah Ahmad bin Hambal. Masya Ya Allah, Allah. berikan penginapan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Kasih istirahat. Kasih istirahat. Tapi ada kriteria khususnya nggak sih yang harus dikasih penginapan itu musafir-musafir ini? Iya, Atau jangan enggak? takaluf, jangan berlebih-lebihan. Heeh. Artinya jangan berlebih-lebihan sampai menyusahkan diri. Ya. Nabi SAW juga itu sebenarnya sangat menghormati tamu. Bahkan Ahlus Sufa itu Nabi kan pernah sejarahnya berhutang. Ya. Kenapa berhutang? Bukan untuk dirinya, tapi memberi makan. Makan. Sama dengan sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu kan ngasih penginapan orang muhajir. Iya. Nah itu keutamaannya. Sama dengan orang-orang Ansor, penolong. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang ini aku harus nanya sama Dai Raja nih. Seorang musafir juga. Masya Allah, sedang dari Makassar ke Dari Jakarta. Oh benar, musafir. Benar, Musafir. musafir. Doanya diterima. Amin, ya Diijabah. Allah, amin. Dai, kalau misalnya oleh-oleh selanjutnya ini benar nggak nih kalau kita yang dilakukan oleh ahli waris atau pasangannya ini akan membuat keluarga yang ditinggalkan itu mendapat pahala. Itu apa tuh yang harus dilakukan oleh ahli waris atau pasangannya? Oleh-oleh seperti apa Dai Raja? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Sam Habib Mas Soni insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati suatu yang pasti akan datang sama kita. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, Allah pasti akan menjemput kita. Cuman yang jadi pertanyaan, siapa yang duluan? Sayakah yang belakangan atau Mas Soni yang duluan? Aduh. Atau saya balik Mas ya. Ya. Mas Soni yang duluan, saya belakangan. Sama aja sama dong. aja. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Sama aja kalau Sama aja gitu. ya. Iya. Di antaranya lagi apa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling banyak ini. Makanya sebelum kita meninggal, kalau ada utang, kasih tahu nih keluarga. Ya. Nih, ini juga akan bermasalah nanti di yaumil akhir. Jangan kan di yaumil akhir dalam kubur. Orang yang punya utang. Makanya sebelum meninggal, sampaikan sama ahli waris. Nah, saya punya utang di tempat ini. Harus bayar ya, ini harta warisan saya. Lunasi semua. Kan seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa. Ketika beliau selesai sholat, ya Allah ampuni dosaku. Dan jauhkan saya dari lilitan utang. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, orang yang punya utang itu pasti banyak bohongnya. Pasti banyak bohongnya dan selalu mengingkari janji. Kenapa banyak bohongnya? Karena ketika dia ditagih, pasti kong kali kong ke sana kemari, dia tidak mau melunasi utang. Ngeles aja Ada ya. iya, ada cerita seperti ini. Dia punya utang. Tiba-tiba datang tukang tagih nih ke rumahnya. Ya. Mamanya sembunyi dalam kamar. Kamarnya tidak ada gordennya, tidak ada pintunya, gordennya tidak sampai di lantai. Datang tukang tagih, dia tanya, "Mana mamamu?" Dia bilang lagi ke pasar. Ini anaknya lagi yang diajar berbohong. Ya. Lama enggak baru pulang? Lama insya Allah. Sore baru pulang, bawa-bawa lagi nama insya Allah. Ya kasih tahu mamanya ya, besok lusa kalau pergi di pasar suruh bawa kakinya. Tuh kakinya kelihatan. Wah ini dia. Nah ada dua utang nih. Iya. Utang kepada Allah dan utang kepada sesama manusia. Yang mana harus didahulukan? Nih. Kalau dari Syafi'iyah yang harus didahulukan itu adalah utang kepada Allah yang harus didahulukan. Kalau dari Malikiyah, dari Hanafiyah, beliau mengatakan yang harus didahulukan adalah kepada sesama manusia. Itu utang. Ya.
Ya, makanya kalau ada utang cepat sampaikan sama anak kita. Kalau kita sudah punya anak, sampaikan nah atau berwasiatlah kepada anak kita. Nah, kalau saya meninggal nanti jangan jual ya di samping rumah. Memangnya kenapa, Pak? Itu bukan tanahmu tahu. Ya Itu iyalah, jangan tanahnya dijual. orang. Makanya Rumah orang. ya Allah, ya Rahman ya Karim. Makanya itu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tidak terlilit dengan utang. Makanya selalu berdoa, ya Allah jangan sampai punya utang. Pun kalau kita sudah punya utang, terus kita mau bayar tapi tidak punya uang, lain persoalan. Allah tahu. Walaupun kita meninggal di depannya Ka'bah, di dalam Ka'bah, kalau kita punya utang, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara langit dan bumi, ruh tidak diterima oleh Allah. Seperti dikatakan Ustadz Maulana, di yaumil akhir nanti ada orang yang muflis. Muflisnya apa? Punya utang tapi tidak sempat dibayar, padahal dia punya harta, maka pahalanya nanti yang akan dipakai membayar. Habis pahalanya, neraka tempatnya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Jadi mau kita meninggal sekalipun yang namanya utang harus tetap dibayar Harus tetap ya. dibayar. Mau itu keturunan-keturunannya ya Ustadz ya. Keturunan-keturunannya, makanya sampaikan sebelum kita meninggal, Ya. sampaikan. Nah, saya punya utang di sini, catat. Catat. Makanya dalam hukum Islam kalau suami yang berutang, tanya sama istri, anak. Nah, ini utang saya. Nah, kalau istri ini tanya sama suami. Cuman kan terkadang begini sekarang, kalau istri yang berutang, arisan itu kan utang. Oh, ya. Ya, arisan itu utang. Siapa yang mau bayar kalau besok lusa meninggal? Ya, ya. Cuma biasanya suami istri begini, kalau punya arisan begitu, tidak ditanya sama suami. Tapi kalau giliran pembayaran arisan itu nggak punya duit, baru Minta. ditanya. Itu dia Kebanyakan yang repot seperti deh. itu Iya, ya. banyak-banyak Baik, seperti terima kasih itu. Dai Raja untuk Iya. penjelasannya. Tuh, kalau misal kita punya utang memang harus kita lunasi ya, baik itu keturunan kita nantinya, kalau bisa dikasih wasiatnya tadi yang seperti Dai Raja jelaskan ya. Nah, berikutnya kira-kira apa lagi nih jamaah? Penasaran nggak? Karena kita bicara masalah oleh-oleh kan kadang ya oleh-oleh untuk orang hidup ke orang hidup lainnya gitu kan. Pasti kan begitu kan. Kali ini orang hidup ke yang sudah meninggal. Habib Usman, aku mau nanya, oleh-oleh selanjutnya adalah dengan cara kita menanam. Menanam apa nih? Aku juga bingung, ada yang bilang kalau kita menanam bisa menjadi oleh-oleh pahala buat yang sudah meninggal. Menanam apa Habib Ya, Usman? khair, afwan Mas Soni, afwan Dai Raja, afwan Dai Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakni manusia harus mengerti bahwasanya banyak amal ibadah yang dilakukan terhadap diri kita dan juga orang tua kita yang berpulang ke rahmatullah, dan kita mendapatkan satu keberkahan di dalamnya. Yang dimana kita harus paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal dan pikiran untuk membuat yakni satu keberkahan dalam kehidupan dan kebahagiaan kita. Yaitu orang tua kita pulang ke rahmatullah, ini ada oleh-olehnya. Orang tua pulang ke rahmatullah, ada sedekah jariyah, dan juga dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Ummu Ma'bad. Haitun faqala ya Ummu Ma'bad man garasa hadza nakhla am muslim am kafir, faqalat bal muslimun, qala fala yafrisul muslim garsan fayakulu minhu inna insanun wala dabbatun wala tairun ila kana lahu sadaqatan ila yaumal qiyamah. Bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah pernah masuki kebun. Kebunnya siapa? Ummu Ma'bad. Kemudian beliau bersabda, wahai Ummul Ma'bad, siapakah yang menanam kurma ini? Seseorang muslim atau seorang kafir? Maka dijawab oleh Ummu Ma'bad bahwasanya ini adalah orang yang beriman ya Rasulullah. Ini adalah orang muslim ya Rasulullah. Maka ditanya lagi, apa yang ditanam ini? Ini kurma. Jadi kurma ini ditanam. Ya. Kalau kurma ini dimakan, siapa yang makan? Yang makan dabbah, hewan, ataupun yang makan kelelawar, ataupun yang makan manusia, atau dicolong sama orang, maka itu mendapatkan pahala. Siapa yang dapat pahala? Yang dapat pahala ada yang punya kebun. Kalau misalkan kebun tersebut, kurma tersebut kita sedekahkan atas nama orang tua kita. Jadi kita nanam kurma, jangankan kurma, mangga ke apapun pohonan tersebut yang dimana kita sedekahkan atas nama orang tua kita, selama pohonan tersebut berbuah, menghasilkan buahnya, maka buahnya tersebut diberikan sama siapa? Yang diberikan kepada orang tua kita. Ya. Saya niatkan buat almarhumah, misalkan mertua saya, Ibu Mas Ayu Puspita Diana Putri binti Mas Agus Mahmud Bahudin misalkan, ya Allah, niatkan pohon kurma ini, selama pohon kurma ini ada, sampai hari kiamat pahala yang mengalir. Masya Allah.
Jadi siapa orang yang dimana mereka memberikan sedekahnya terhadap keluarganya, orang tuanya yang pulang ke rahmatullah, tanaman ditanam, pohonan ditanam dan menghasilkan buahnya dan juga menghasilkan batangnya, kayunya digunakan untuk satu kebaikan, maka pahalanya pun mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ini adalah keberkahan yang kita milikin. Jadi kalau kita punya rizki, ayo kita sedekahkan. Sampai dalam satu riwayat sahabat Rasulullah SAW, dia sedekahkan, dia gadaikan kepada Allah 600 pohon kurma, 600 sebuah kebun yang besar disedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, sungguhnya engkau akan ditanami kurma di surganya Allah Subhanahu wa taala yang dimana akarnya dari yakut dan mutiara. Masya Allah. Oleh karena itu bahasa kalimat Rasulullah berarti kan dia masuk surga. Dakhalal jannah. Inilah ibu-ibu di rumah, ayo. Bapak-bapak di rumah, kalau punya rizki lebih, ayo sodakohkan daripada rizkinya untuk menanam sebuah kebun atau apapun dan diniatkan untuk sodakoh. Diambil, dicolong, dicuri, itu sodakoh baginya. Dikasih kepada yang gak mampu, itu sodakoh baginya. Dan diberikan kepada siapapun, itu sodakoh baginya. Ini adalah keberkahan yang harus kita miliki terhadap diri kita dan keluarga kita. Inilah adalah sebuah sodakoh jariah sampai hari kiamat. Masya Berarti Allah. apapun yang kita tanam dan bermanfaat untuk orang banyak itu menjadi sodakoh itu ya, Bib. Ya. Betul. Harus diniatkan khusus gak sih? Ini aku nanam niatin buat keluarga atau gitu ya, Bib? Gak perlu ya, Bib? Boleh dong. Boleh ya diniatkan khusus Boleh. ya? Kalau misalnya punya rezeki, tanamin. Nanamin. Nggak punya rezeki, cari rezeki, tanamin. Oh baik, Masya Nggak ada Allah. juga, cari lagi rezekinya, tanamin juga. Nanamin juga dan bermanfaat buat orang lain, insya Allah pahalanya terus menerus Betul, mengalir, Masya Masya Allah. Allah. Tapi kalau gini Bib, ada lagi yang bilang gini, oleh-oleh ini kalau misalnya lo lakuin ya, nih jamaah ada di rumah ya, lo cukup ngelakuin ini bisa di mana aja, kapanpun, saat kondisi apapun gitu ya. Kalau kita melakukan ini katanya oleh-oleh ini bisa menjadi pahala juga buat orang yang sudah meninggal. Ini adalah Ada juga nggak Bib? Ini oleh-oleh yang sangat besar. Kapanpun, dimanapun kita berada, lagi duduk bisa, lagi diri bisa, lagi jalan Nah, bisa. itu apa, Bib? Habis sholat bisa. Apa? Terus apalagi malam juga bisa, mau tidur juga bisa. Ini adalah sebuah sodako yang besar yang diberikan kepada keluarga kita dan juga orang almarhumah atau siapapun. Tahan. Jangan sekarang. Iya. Terlalu panjang, kan baru habis ceramah tadi. Oh iya betul. Masa ceramah lagi? Nanti Iya. aja ya. Ya, kita iklan dulu lah. Iklan dulu Setelah aja. yang satu ini, enggak Biar lama benar. kok. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.